Oke, welcome back ya guys ya. Selamat datang kembali di 69 channel guys. Jadi di video kali ini Mimin bakal nge-review satu anime yang baru keluar di Jepang guys. Nama animenya itu adalah Jujutsu Kaisen. Untuk sekedar info, Jujutsu Kaisen ini udah mengeluarin 15 episode guys. Nah, episode terakhirnya itu keluar hari Minggu kemarin. Jadi sekarang Mimin bakal nge-review dari episode 1 sampai episode 5 guys. Oke, tapi tenang aja, nanti Mimin bakal nge-review semuanya kok sambil animenya berjalan. Jadi tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya guys ya. Oke guys, jadi scene awal anime ini dimulai dengan tokoh utama Itadori Yuji yang sedang ditawan oleh kakak kelasnya guys. Namun cerita kembali ke awal. Itadori Yuji adalah salah satu anak yang bersekolah di Jepang. Dia masuk dalam ekskul gaib di sekolahnya bersama dengan kakak seniornya, yaitu Sasaki dan Iguchi. Singkat cerita, Itadori harus pergi menemui kakeknya yang sedang sakit di rumah sakit. Nah, sesampainya di rumah sakit, kakeknya berpesan kepada Itadori untuk selalu membantu orang-orang karena Itadori itu kuat. Setelah memberikan pesan itu, kakeknya pun meninggal guys, karena di sini kakeknya itu udah sakit-sakitan. Nah, setelah itu ada seseorang yang menemui Itadori di rumah sakit. Namanya adalah Fushiguro. Fushiguro adalah salah satu dari pembasmi roh kutukan. Dia menemui Itadori karena dia merasa bahwa Itadori membawa kutukan tertinggi yang sedang dia cari. Singkat cerita, benda kutukan itu memang ada di Itadori dan Itadori bersedia untuk mengembalikannya. Namun ketika Itadori memberikannya dan Fushiguro itu ngecek, ternyata benda kutukan di dalamnya itu kosong karena telah dibawa oleh kakak kelas dari ekskul gaibnya Itadori, yaitu Sasaki dan Iguchi. Akhirnya mereka segera menuju sekolah untuk mengambilnya, karena jika kutukan itu dibuka maka akan muncul monster-monster kutukan yang akan segera membunuh Sasaki dan Iguchi guys. Sasaki dan Iguchi yang telah membuka benda kutukan itu kemudian ditangkap oleh monster-monster kutukan. Fushiguro bersama Itadori kini telah sampai dan Fushiguro di sini segera untuk melawan monster-monster itu. Tapi dia menyuruh Itadori untuk tetap di bawah. Karena Itadori peduli akan teman-temannya, maka tanpa pikir panjang yang entah bagaimana, Itadori pun melompat dari lantai 1 dan hendak memukul monster yang akan menelan Sasaki dan Iguchi bersama dengan benda kutukan itu guys. Seketika Fushiguro dengan teknik anjing sucinya langsung menghabisi monster tersebut. Oke guys, jadi di sini benda kutukan yang ditemukan Itadori itu adalah kutukan tingkat tertinggi guys. Bentuk benda ini adalah jari manusia. Fushiguro menjelaskan bahwa jika benda kutukan itu dimakan, maka itu bisa membunuh pemakannya. Namun di satu sisi, bisa memberikan kekuatan kutukan tertinggi pada pemakannya. Ketika Itadori dan Fushiguro sedang berbincang, tiba-tiba muncul monster kutukan yang jauh lebih kuat dari yang tadi guys, dan langsung menghajar Fushiguro. Di sini terlihat bahwa Fushiguro itu sekarat. Itadori akhirnya ikut membantu melawan monster tersebut. Karena dia juga hampir mati, dalam keadaan terdesak pun dia akhirnya memakan jari kutukan itu guys. Dan dalam sekejap, dia berhasil membasmi monster itu dengan sekali hempasan. Di sini kita tahu bahwa jari kutukan itu adalah milik dari Ryomen Sukuna, yaitu dewa raja kutukan. Kini dia berada dalam tubuh Itadori dan ingin mengontrol tubuhnya. Namun karena Itadori itu kuat, maka dia berhasil mengontrol balik. Kemudian karena sekarang Itadori itu sudah berubah menjadi salah satu monster terkuat, maka sudah menjadi tugas Fushiguro untuk kembali menghabisi Itadori. Kemudian guru Fushiguro datang dan bertanya kepadanya apakah dia sudah menemukan kutukannya. Itadori kemudian mengatakan bahwa dia telah memakannya. Gojo yang adalah guru Fushiguro kemudian meminta Itadori untuk bertukar tubuh dan ingin mencoba melawannya dalam 10 detik. Di sini saat pertempuran, kita tahu bahwa Gojo masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan Sukuna yang ada dalam tubuh Itadori. Itu karena baru satu jari yang Itadori makan. Gojo kemudian menjelaskan kepada Itadori bahwa jumlah jari Sukuna ada 20. Gojo juga menyarankan agar Itadori harus mencari semua jari-jari Sukuna agar mereka bisa memusnahkannya dengan membunuh Itadori sendiri. Setelah itu, singkat cerita, Gojo memberikan jari yang kedua untuk dimakan oleh Itadori.
Hal ini dilakukan karena Itadori dianggap sebagai wadah dan hanya Itadori sekarang yang mampu untuk mengontrol kekuatan dari Sukuna. Kemudian, Gojo membawa Itadori untuk masuk ke sekolah penyihir yang namanya Sekolah Jujutsu di Tokyo. Di sana, Itadori bertemu dengan kepala sekolah. Itadori diuji oleh kepala sekolah untuk mengetahui alasan sebenarnya Itadori masuk ke sekolah ini. Itadori dipaksa harus bertarung dengan boneka yang telah diisi jiwa kutukan untuk membuat Itadori menemukan alasannya. Akhirnya, setelah pertarungan singkat, Itadori pun menemukan jawabannya dan dia dinyatakan lulus. Gojo kemudian menjelaskan bahwa mereka harus mencari sisa-sisa jari Sukuna lainnya untuk Itadori makan dengan bantuan dari jiwa Sukuna. Mereka pun kemudian harus pergi merekrut murid kelas 1 lainnya, yaitu Kugisaki Nobara. Setelah perekrutan selesai, mereka berdua diberikan tugas untuk membasmi monster kutukan di salah satu gedung. Itadori berhasil menghabisi satu monster kutukan, sementara Nobara berhasil membasmi satu lagi. Tapi tanpa disadari, satu anak kecil disandra oleh satu monster kutukan. Dan singkat cerita, Itadori datang dan memotong tangan monster kutukan itu. Karena takut, monster itu lari dan lompat keluar gedung. Nobara dengan energi kutukannya memakai tekniknya dan berhasil membunuh monster tersebut. Di sini kita tahu bahwa kemampuan Nobara itu hampir mirip dengan kekuatan buah iblis dari Hawkins di One Piece, yaitu seperti dukun guys. Nah kemudian singkat cerita ada salah satu insiden di salah satu kota yang muncul janin dari monster kutukan dan hanya bisa dilihat oleh beberapa orang saja yang memiliki energi kutukan. Maka dari itu diutuslah 3 anggota kelas 1 dari SMK Jujutsu untuk ke sana. Akhirnya Fushiguro bersama dengan Nobara dan juga Itadori, mereka bertiga pun masuk ke sana dengan tujuan ingin menyelamatkan Sandra yang ada di sana. Ketika mereka masuk, kemudian tanpa sengaja mereka menemukan satu jasad yang telah mati. Itu merupakan jasad dari salah satu Sandra guys. Seketika, tanpa mereka sadari, Nobara itu pun mulai pindah akibat dari ulah monster kutukan dan membuat mereka berdua harus terpisah dengan Nobara. Sambil berdebat, tiba-tiba mereka sadar bahwa ada monster tingkat tinggi yang muncul tepat dekat dengan mereka. Di sini, Itadori dan Fushiguro mencoba untuk melawan monster tingkat tinggi tadi, namun mereka tidak sanggup. Dan bahkan Itadori harus kehilangan satu tangannya ketika melawan monster itu. Karena terdesak, Itadori berkata kepada Fushiguro untuk segera pergi mencari Nobara dan keluar dari sini. Karena setelah mereka keluar, maka Itadori akan berganti tubuh dengan Sukuna untuk melawan monster ini. Nobara yang di tempat lain juga sangat kelelahan melawan monster tersebut dan hampir tewas. Singkat cerita, Fushiguro menyetujui Itadori dan berhasil menemukan Nobara yang hampir mati melawan monster kutukan yang lain. Kemudian Fushiguro membawa Nobara keluar dari gedung itu dan memberikan sinyal kepada Itadori. Itadori yang telah sekarat pun akhirnya mengetahui hal itu dan segera berganti tubuh. Monster yang melawan Itadori tadi sontak kaget dan gemetar ketika Itadori berganti tubuh dengan Sukuna, karena yang dia lihat ini adalah dewa atau raja dari kutukan. Dia bahkan hampir tidak bisa bergerak melihat Sukuna. Sukuna kemudian meregenerasi tangan Itadori yang putus tadi serta semua luka-lukanya. Nah, akhirnya mereka berdua pun bertarung. Tapi di sini Sukuna tidak terlihat bertarung serius, namun menyebabkan kerusakan yang parah terhadap monster tingkat tinggi tadi. Bahkan menyebabkan kedua lengan dan kaki monster ini pun putus. Namun dengan regenerasi yang sama, monster ini berhasil menemukan lengan dan kakinya kembali. Sukuna kemudian menunjukkan satu teknik dengan nama kuil kedengkian, dan teknik ini berhasil membelah monster tadi menjadi beberapa bagian secara vertikal. Tapi yang terpenting bukan itu guys, ternyata monster ini memiliki satu jari kutukan milik Sukuna itu sendiri dan Sukuna mengambilnya kembali sehingga monster tersebut pun lenyap. Kemudian Sukuna menyuruh Itadori untuk kembali berganti tubuh, namun Itadori tidak melakukannya. Kemudian scene berganti dengan Sukuna yang tiba-tiba sudah berada di dekat Fushiguro. Karena Itadori tidak berganti tubuh, ini membuat kesempatan untuk Sukuna. Dia memanfaatkan hal itu dengan mencabut jantung Itadori agar ketika Itadori kembali, maka Itadori akan mati. Singkat cerita, terjadi perkelahian di antara Sukuna dan Fushiguro. Tapi di sini terlihat jelas perbedaan kekuatan Sukuna dan Fushiguro. Sukuna menghajar Fushiguro hingga babak belur. Dan di sini Fushiguro mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan siapapun
tanpa pandang bulu. Mendengar hal ini, Itadori kemudian berganti tubuh dan kembali ke tubuh aslinya sambil memuji Fushiguro. Dan akhirnya Itadori pun tewas karena jantungnya telah dilepas. Mengetahui bahwa temannya Itadori telah mati, hal ini membuat Fushiguro dan Nobara pun sedih. Kemudian datanglah kakak kelas mereka yang mengajak mereka untuk berlatih agar mereka tidak larut dalam kesedihan mereka. Kakak kelas mereka ini adalah Kak Maki, Kak Panda, dan Kak Salmon. Di sisi lain, ada seorang laki-laki yang rupanya berteman dengan monster-monster kutukan. Dia mengatakan bahwa jika ingin memusnahkan manusia, maka mereka harus memenuhi 2 syarat, yaitu mengalahkan penyihir terkuat Jujutsu yaitu Gojo Satoru, dan mereka harus membuat Itadori bersama Sukuna berada di pihak mereka para monster. Oke ya guys ya, sekian dari review anime Jujutsu Kaisen episode 1-5. Untuk episode 6-10 nya nanti akan menyusul ya guys ya. Mimin ingatkan untuk selalu berdoa agar pandemi ini cepat selesai, selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu untuk mencuci tangan. Tetap stay safety ya guys ya, bye.